Cek cek cek.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam forum yang insya Allah diberkati Allah. Kemudian untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita mulai ya sekarang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam forum ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada lembaga studi dan konsultasi hukum dari Fakultas Hukum. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ranting Muhammadiyah Pondok Pinang yang sudah bersedia menjadi mitra bersama KKN UMJ kelompok 4. Nah, menyangkut tema kita hari ini, rasanya sangat pas sekali dalam kondisi saat ini, yang mana COVID-19 ini sedang naik-naiknya lagi nih. Sangat pas tentunya tema kita hari ini yaitu sosialisasi upaya pencegahan COVID-19. Kemudian, nanti kita akan membahas bersama 3 pemateri kita, yaitu ada Saudara Ahmad Taufik, kemudian Dinda Nur Amalia, dan juga Dandi Surya Wardana. Sebelum itu, saya persilakan untuk Ketua dari Laskum, yaitu Saudara Heklaf Handri, Kak Heklaf Handri, untuk memberi sepatah dua patah kata untuk sambutan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Kak Heklaf Handri. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata terhadap sosialisasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 KKN UMJ telah mengajak dan mempercayai kita, lembaga studi dan konsultasi hukum FHUMJ, untuk bermitra dalam sosialisasi upaya pencegahan COVID-19. Dan terima kasih juga kepada hadirin yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. Saya harap rekan-rekan tidak hentinya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan pada saat ini pemerintah menerapkan PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20, yang dimana kita sebagai masyarakat harus mematuhi dan mengikuti peraturan dari pemerintah untuk mencegah angka COVID-19 terus naik. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Heklaf untuk sambutannya. Kemudian di sini juga telah hadir dosen pembimbing lapangan untuk kelompok 4 itu sendiri, yaitu Bapak Fahrul Razi Seno. Untuk Bapak Fahrul Razi dipersilakan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, para mahasiswa UMJ,
peserta kuliah kerja nyata online. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Semoga kelompok 4 ini menjadi kreator, menjadi pelopor di dalam gerakan KKN online ini. Saya Fakhrul Razi Rena Sultan sebagai pembimbing kelompok 4 ini, sekaligus juga sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Pondok Pinang. Saya menyambut baik KKN ini. Saya juga tadi nge-share ke jamaah Ranting Muhammadiyah Pondok Pinang. Saya belum ngecek ada berapa orang yang hadir. Tentu saya sebagai pembimbing berharap program ini adalah program yang baik, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam penanggulangan di dalam pengentasan virus COVID-19. Semoga harapan kita, para mahasiswa, para masyarakat, dan siapapun bangsa Indonesia ini, semoga sehat walafiat, terhindar daripada segala penyakit, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang kebal daripada penyakit, tidak ada juga manusia yang sakit terus-menerus. Tetapi kata Rasulullah, kullu da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Mati tidak ada obatnya. Mati itu dia akan datang tepat pada waktunya. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak dapat diundurkan ataupun dimajukan walau sesaat. Namun kita memang tetap berusaha untuk membantu diri kita, membantu masyarakat, dan membantu pemerintah untuk penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini. Usaha kita itu adalah ibadah. Usaha kita itu adalah ibadah. Ya, semoga usaha kita ini berhasil untuk meringankan beban masyarakat kita daripada penyakit ini. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berusaha dengan usaha yang maksimal, menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga nutrisi dan gizi, dan kemudian juga selalu berusaha dengan baik serta berdoa kepada Allah, maka selanjutnya kita adalah bertawakal. Bertawakal itu adalah menyerahkan urusan itu kepada Allah setelah kita berusaha dengan maksimal. Tawakal itu bagaikan kita menjaga hewan ternak. Kata Rasulullah, bertawakal itu bagaikan seorang pengembala. Diikatkan gembalanya ke suatu pohon dan kemudian titiplah sama Allah. Itu yang tawakal. Jangan hewannya dibiarkan lepas, kemudian kita bertawakal kepada Allah, maka tentu tidak berhasil. Tawakal itu adalah diikatkan hewan ternak itu kepada satu tambatan dan kemudian kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang bertawakal, dan juga kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kewajiban kita kepada Allah, jaga kesehatan kita, dan jaga silaturahim. Insya Allah kita akan terhindar daripada penyakit ini. Demikian saja saya sebagai dosen pembimbing kelompok 4 ini. Semoga Anda semua sehat walafiat dan semangat terus untuk bekerja di dalam kuliah kerja nyata mahasiswa ini. Semangat, maju terus, pantang mundur sebelum berhasil. Demikian, billahi fi taufiq khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fahrozi selaku DPL KKN kelompok 4 ini telah memberikan beberapa kata yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, seperti yang dibahas Pak Fahrozi tadi, sebelum kita bertawakal tentunya ada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang harus kita lakukan sebelum bertawakal. Jangan hanya bertawakal tanpa berusaha. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum kita bertawakal. Sama seperti halnya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu bentuk ikhtiarnya? Ada bermacam-macam seperti memakai masker, terus memakai hand sanitizer, mencuci tangan dan menjaga kesehatan. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini yaitu tentang upaya pencegahan COVID-19, langsung saja kita mulai dengan bahasan pertama yaitu tentang apa itu COVID-19 yang akan dibahas oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Saudara Ahmad Taufik dari Fakultas Ilmu Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin moderator, suara saya terdengar jelas. Jelas, bagus suaranya. Ya, izin saya share screen ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk kemudian saya bertindak sebagai pemateri dalam acara sosialisasi upaya pencegahan COVID-19. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Studi dan Konsultasi Hukum dan juga kepada pihak Ranting Muhammadiyah Pondok Pinang karena bersedia untuk menjadi mitra kelompok kuliah kerja nyata dalam melakukan edukasi kepada para anggotanya, para pengurusnya yang berkenaan dengan sosialisasi upaya pencegahan COVID-19. Oke, baik. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, pasti kalau kita mendengar apa itu COVID-19, mungkin istilah tersebut bukanlah istilah yang asing lagi di tengah kita. Karena mengapa? Karena sudah hampir 2 tahun COVID-19 ini menghantui negara Indonesia. Bahkan tidak hanya sebatas pada teritorial negara Indonesia saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu teritorial internasional pun dirasa sudah menghantui negara-negara yang ada di dunia. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa COVID-19 ini bukanlah pandemi yang hanya memusatkan dirinya pada Indonesia saja, tetapi juga pandemi ini juga dirasa menyerang negara-negara dalam ruang lingkup lebih luas, yaitu adalah negara-negara internasional. Oke, baik saudara-saudara semua, terkait dengan suatu pertanyaan, apa itu COVID-19? Oke, saudara-saudara, COVID-19 itu merupakan suatu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, jadi mengapa dikatakan sebagai COVID? Karena itu merupakan suatu singkatan dari Coronavirus Disease. Nah, kenapa ada angka 19-nya? Karena COVID-19 ini pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 2019. Nah, jadi COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi ketika hendak memasuki tahun baru 2020, ada suatu penemuan yaitu ada suatu wabah penyakit baru, yaitu adalah coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Nah, pada tahun 2019. Nah, oleh sebab itulah mengapa virus ini dikatakan sebagai COVID-19. Karena virus ini ditemukan pertama kali itu
pada tahun 2019. Nah, kemudian saudara-saudara semua, COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas bagi manusia. Nah, jadi sama seperti suatu penyakit dan virus lainnya bahwa COVID-19 juga pastinya memiliki gejala-gejala yang dimiliki oleh para penderitanya. Nah, adapun gejala-gejala inilah yang bisa kita lihat sebenarnya adalah gejala-gejala umum yang pada umumnya sebelum COVID-19 menyerang, sebenarnya gejala-gejala ini sudah dimiliki oleh semua orang yang memiliki penyakit, baik itu demam, baik itu batuk, sesak napas. Tetapi saudara-saudara semua, bahwa COVID-19 ini juga dapat disertai dengan gejala lain seperti lemas, nyeri otot, dan diare. Nah, tidak hanya sebagai suatu gejala-gejala yang menimbulkan akibat umum dan ringan saja, bahkan COVID-19 ini juga dapat menimbulkan suatu akibat yang buruk, yaitu dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, dan juga bahkan kematian. Nah, bisa kita bayangkan di sini bahwa tidak hanya suatu gejala yang ringan saja yang dapat ditimbulkan dari COVID-19, bahkan akibat paling buruknya pun dapat ditimbulkan, yaitu adalah adanya kematian. Oleh sebab itu, di sini menurut saya berpendapat bahwa COVID-19 ini harus dianggap sebagai suatu penyakit yang luar biasa. Sehingga di sini, jika COVID-19 dikatakan sebagai suatu virus yang luar biasa, maka upaya pencegahannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Kemudian, saudara-saudara, COVID-19 juga dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui kontak erat dan droplet, yaitu percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Nah, jadi COVID-19 ini sama seperti pada virus lainnya. Dia dapat menular dari orang satu ke orang lainnya. Adanya suatu perputaran yang dapat menunjukkan suatu tertularnya COVID-19 ini melalui percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Oleh sebab itulah tepat bila mana kita menggunakan masker, karena masker itu tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari penyebaran COVID, tapi juga dengan adanya kita menggunakan masker, kita juga melindungi orang lain. Kenapa? Karena ketika kita batuk, cairan batuk kita itu tidak mengenai orang lain. Sehingga di sini ketika kita menggunakan masker, itu tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga kita berusaha untuk melindungi orang lain. Seperti itu. Coba peserta tolong di-mute dulu ya. Kemudian saudara-saudara, COVID-19 merupakan virus yang dikatakan berbahaya. Ia dapat menjangkit siapa saja tanpa pandang bulu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia pun berpotensi untuk terjangkit penyakit ini. Jadi COVID-19 ini bisa menjangkit siapa saja. Dia tidak pandang bulu melihat siapa subjeknya, mau itu anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, bahkan orang dewasa, dan pada tingkat lansia pun juga berpotensi untuk terkena virus ini. Jadi saudara-saudara, saat ini kasus positif COVID-19 sudah ada di semua provinsi di Indonesia. Itu 34 provinsi. Nah, jadi kita bisa bayangkan saja, total provinsi yang ada di Indonesia itu jumlahnya adalah 34 provinsi. Dan si COVID-19 ini pun tidak memberikan suatu ruang senggang sedikit pun. Tidak ada satu provinsi pun di Indonesia yang sama sekali tidak terkena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi tepatlah ketika kita mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan suatu virus yang luar biasa. Bahkan ketika virus ini merupakan virus yang luar biasa, maka upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Pandemi COVID-19 bahkan sampai saat ini bukan hanya dialami oleh negara Indonesia saja. Namun dalam ruang lingkup luas, pandemi coronavirus ini sudah memasuki wilayah internasional. Sehingga WHO menyatakan pada Maret 2020 bahwa COVID-19 merupakan pandemi global. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan pada pengantar bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya diakui sebagai pandemi yang sifatnya nasional saja. Bahkan WHO pun mengatakan pada Maret 2020 bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global. Seluruh negara-negara internasional ini dikatakan darurat karena berpotensi untuk terkena COVID-19.
Nah, kemudian teman-teman semua, saudara-saudara, sama seperti virus pada umumnya, yang namanya COVID itu pasti dia memiliki gejala-gejala yang dimiliki oleh para penderitanya. Nah, ini yang disebutkan adalah gejala-gejala umum. Ada sakit kepala, nyeri otot, batuk, diare, dan demam tinggi. Nah, mungkin sebagian besar masyarakat sering mengalami sakit kepala gitu loh. Tidak hanya orang banyak utang aja kan yang punya sakit kepala, bahkan ketika orang sakit kepala pada saat ini pun harus diwaspadai. Bisa jadi dia itu terinfeksi COVID-19. Baik itu nyeri otot, batuk, diare, demam tinggi pun sama. Itu merupakan suatu gejala-gejala umum. Sebelum ada COVID-19 mungkin gejala ini sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi pada saat ini kita harus bisa berpandangan kritis. Kita harus bisa berparadigma kritis ketika ada pandemi COVID-19, kita memiliki gejala-gejala umum ini, kita harus mewaspadainya. Bisa jadi bahwa gejala-gejala tersebut adalah gejala yang menunjukkan bahwa kita ini terinfeksi COVID-19. Nah, jadi rekan-rekan semua, saudara-saudara, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian dari COVID-19. Mungkin di sini moderator selanjutnya bisa mempersilahkan pada pemateri-pemateri berikutnya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Taufik ya. Materinya sangat keren sekali, yaitu menyangkut tentang sosialisasi upaya pencegahan COVID itu, yaitu apa itu COVID dan kapan. Kenapa dinamain COVID-19? Nah, ternyata COVID ini bahaya banget ya, teman-teman. Jadi, seperti pendapat Kak Taufik tadi, apa yang sudah dibicarakan Kak Taufik, yaitu kita harus menjaga gitu. Jadi, seperti kata-kata dalam, kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kesehatan itu mahal harganya ya kan. Jadi, baiknya kita itu lebih berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Misalnya dirasa pusing atau batuk, lebih baik kita periksakan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat untuk dicek lebih lanjutnya. Begitu ya Kak Taufik? Ya, untuk selanjutnya itu ada pemateri yang kedua, yaitu Kak Dinda. Kak Dinda ini akan menyampaikan tentang dampak COVID-19 dan juga menjelaskan tentang gejala-gejala dari varian terbaru COVID-19, yaitu varian Delta. Untuk Kak Dinda dipersilakan, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Kak Dinda. Ya, terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilakan saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nur Amalia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat akan memberikan materi. Mohon maaf, host, tolong izinkan saya share screen. Nah, pertama-tama mengapa sih kita membahas tentang COVID-19 ini? Nah, dapat dilihat data kasus di Indonesia pada awal masuk ke Indonesia itu sampai dengan tanggal 31 Maret tercatat sebanyak 1.528 kasus pasien positif COVID-19. Dan hingga sekarang, per tanggal 2 Juli sudah mencapai 2.228.933 kasus positif COVID-19. Nah, apa sih itu COVID-19 sendiri? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Nah, di sini ada gejala COVID-19. Pertama itu adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan,
gangguan pernapasan, dan kehilangan kemampuan indera penciuman untuk sementara atau bisa disebut juga insomnia. Nah, di Indonesia sekarang ini sudah masuk varian Delta, varian COVID-19 yang Delta. Nah, apa sih COVID-19 varian Delta itu sendiri? Nah, COVID-19 varian Delta ini merupakan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang telah bermutasi. Munculnya varian virus corona baru ini pertama kali dilaporkan di India pada Desember 2020. Varian ini telah ditemukan di lebih dari 74 negara termasuk Indonesia. Beberapa orang yang positif COVID-19 varian Delta ini tercatat tidak memiliki gejala, tetapi sebagian besar lainnya mengalami keluhan yang bertambah parah dalam waktu 3-4 hari. Dapat lihat gejala COVID-19 varian Delta ini tidak jauh berbeda, seperti sakit perut, muntah, mual, pilek, hilangnya nafsu makan, sakit kepala dan tenggorokan, nyeri sendi, dan demam. Nah, untuk gejala batuk dan insomnia ini jarang terjadi pada varian ini. Biasanya pada pasien usia muda yang terinfeksi varian Delta ini mengalami gejala pilek atau badan terasa tidak enak atau kelelahan. Nah, virus corona varian Delta ini diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada virus varian lainnya. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID varian Delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi 40% dibandingkan virus corona varian lainnya. Nah, mengapa sih lebih cepat penularannya? Pertama, protein pada permukaan virus corona lebih mudah menyatu dan berbaur dengan sel manusia, sehingga virus tersebut lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh manusia dan menginfeksi manusia itu. Selain itu juga, virus corona varian Delta ini lebih cepat bereplikasi atau berkembang biak dibandingkan virus corona yang biasanya. Nah, ini sudah disebutkan ya ada gejala COVID-19 yaitu insomnia. Nah, sedangkan flu biasa juga pasti ada juga ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan gejala insomnia pada penderita COVID-19 dengan flu biasa. Pertama, untuk gejala insomnia pada penderita COVID-19 biasanya muncul secara tiba-tiba, meskipun tidak mengalami masalah dalam bernapas. Sementara pada kasus flu biasa, insomnia ini biasanya diawali dengan hidung meler atau tersumbat yang bisa menghilangkan kemampuan penciuman. Yang kedua, pada gejala insomnia pengidap COVID-19 biasanya disertai dengan gejala disgesia. Disgesia itu hilangnya kemampuan indera pengecap dalam merasakan makanan, khususnya membedakan rasa pahit dan manis. Sedangkan flu biasanya menurunnya kemampuan indera pengecap ini tidak terjadi. Walaupun terjadi pun, flu biasa biasanya masih bisa memberikan rasa pahit dan manis. Nah, pada flu biasa, hilangnya indera penciuman ini disebabkan karena hidung dan saluran napasan tersumbat. Sementara pada insomnia pada penderita COVID-19 itu bisa dikaitkan dengan sistem saraf pusat. Nah, penularan COVID-19 ini bisa disebutkan dua, yaitu transmisi kontak droplet dan transmisi vomit. Nah, transmisi kontak droplet ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak erat atau berada dalam jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi mengalami gejala-gejala pernapasan seperti batuk atau bersin, atau yang sedang berbicara atau yang menyanyi. Dalam keadaan ini, droplet saluran napas yang mengandung virus dapat mencapai mulut, hidung, mata orang yang rentan dan dapat menimbulkan infeksi transmisi kontak tidak langsung di mana terjadi kontak antara inang yang rentan dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi atau disebut transmisi vomit juga dapat terjadi. Nah, apa sih transmisi vomit itu? Transmisi vomit itu adalah sekresi saluran pernapasan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengontaminasi permukaan dan benda sehingga terbentuk vomit atau permukaan yang terkontaminasi tersebut. Nah, virus atau SARS-CoV-2 ini yang hidup dapat terdeteksi melalui RT-PCR dan dapat ditemui di permukaan-permukaan tersebut selama berjam-jam, tergantung suhu, kelembapan, dan jenis permukaannya. Nah, dampak COVID-19 sendiri itu banyak. Salah satunya adalah banyak tenaga medis kesehatan yang terpapar dan akhirnya meninggal dunia. Tercatat
per tanggal 22 Juni 2001 sudah tercatat 974 kasus kematian tenaga kesehatan. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang meninggal dunia. Hingga per 2 Juli 2021 tercatat sebanyak 59.534 kasus kematian akibat COVID-19 tersebut. Nah, di awal pandemi, yaitu tahun 2020, banyak karyawan yang di-PHK, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah, tingginya angka pengangguran tersebut dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas seperti pencurian. Nah, di sini juga dampak ekonominya. Pertama, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Yang kedua, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang ketiga, Indonesia mengalami resesi. Yang keempat, kemiskinan melonjak. Oleh karena pengangguran meningkat, akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang. Dan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Nah, salah satu pencegahan COVID-19 adalah kan sebenarnya yang paling utama adalah 3M. Tapi kita juga bisa menerapkan etika saat Anda batuk atau bersin. Pertama itu adalah tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ketika batuk atau bersin. Atau juga tutup dengan lengan baju bagian atas ketika batuk atau bersin seperti ini. Terus buang tisu yang telah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda dengan benar menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pakailah masker bila Anda sedang flu atau batuk. Sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, materinya keren banget ya, itu tentang gejala-gejalanya yang umum. Gejalanya itu tadi umum banget ya, teman-teman. Jadi sebelum adanya COVID-19 ini juga sebenarnya gejala itu udah umum banget. Nah, itu yang bikin kita kadang sepele gitu. Paling sakit kepala biasa atau cuma flu biasa, itu yang bisa membuat kita menyepelekan sesuatu. Karena virus ini kan nggak kelihatan ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, nanti kerasanya pas udah sakit gitu, pas udah di swab ternyata positif. Nah, itu sebelum itu kan mungkin kita kontak langsung sama teman, saudara, keluarga. Nah, lebih baiknya kita mencegah, mewaspadai apa-apa yang gejala yang kita rasakan gitu. Nah, kemudian untuk dampaknya itu sendiri sangat terasa ya untuk kita semua, entah itu mahasiswa, entah itu pekerja dan yang lainnya. Terutama di pendidikan ini sendiri juga COVID-19 ini sangat berdampak, yaitu di dalam proses pembelajarannya ya. Sangat terasa sekali untuk mahasiswa terutama. Nah, kita itu belajarnya jadi 180 derajat berubah gitu. Tiba-tiba kita berubah dari pembelajaran langsung menjadi pembelajaran daring seperti ini. Nah, kemudian untuk pemateri selanjutnya itu ada Kak Dandi Suryawardana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk Kak Dandi dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih untuk moderator. Mohon maaf untuk Dinda, bisa di-share screen-nya. Oke, terima kasih Dinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Suryawardana, saya dari FKM. Sebelum saya menjelaskan materi, ada pepatah yang saya ingin sampaikan. Pepatah bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, dalam rangka untuk menghindari virus ini semakin berkembang setiap waktu, setiap tahun, dan setiap bulannya, maka itu kita perlu upaya mencegah dibandingkan upaya mengobati. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang upaya pencegahan COVID-19. Oke, next.
Sebelumnya udah dijelasin tadi ya sama Dinda, ada upaya yang untuk mencegah ya dari batuk itu. Nah, perilaku minimal wajib setiap individu yaitu 3M ya. Yang pertama itu ada mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua ada menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, itu pengertian dari 3M itu sendiri. Dan ada upaya lain yaitu mengkonsumsi gizi seimbang. Kenapa kita harus mengkonsumsi gizi seimbang? Mengkonsumsi makanan bergizi erat kaitannya dengan pola hidup sehat. Pasalnya, pola makan yang tepat dapat membantu mencapai berat badan ideal dan mengurangi risiko penyakit dalam tubuh. Dan juga bisa meningkatkan imunitas tubuh dan sebagai sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya ada menjaga daya tahan tubuh. Contohnya istirahat dengan cukup, kita bisa melakukan olahraga, jangan banyak pikiran, harus bergembira, kelola stres kita, kendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Lanjut. Next, Dinda. Nah, ini ada penjelasan dari 3M itu ya, penjelasan detailnya. Yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun, dengan air, serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci tangan dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, yaitu hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas yang tadi dijelaskan oleh Saudara Dinda ya. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah, tertutup, dan cuci tangan dengan sabun dan dengan air sabun yang mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Next. Nah, yang selanjutnya ada upaya yang kita bisa gunakan yaitu menggunakan masker kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes atau fasilitas layanan kesehatan. Selanjutnya itu melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang hidung, mulut, dan mata setelah memegang benda-benda yang disentuh saat beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Next, Dinda. Nah, setelah itu ada upaya yang bisa kita lakukan yaitu segera ganti baju. Yang dimaksud dengan segera ganti baju ini setelah kita keluar dari rumah ya, setelah beraktivitas. Yang bisa dilakukan yaitu segera mandi dan ganti baju setelah beraktivitas dari luar rumah. Yang kedua, jangan bersandar atau menyentuh siapapun sepulang berpergian. Yang ketiga, hindari kontak dengan keluarga atau orang di rumah sebelum mandi atau ganti baju. Jadi pentingnya menjaga kesehatan setelah keluar rumah itu sangat penting ya, karena bisa menjaga kesehatan keluarga kita sendiri ataupun siapapun yang ada di rumah kita. Ya, mungkin sekian presentasi materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atas materinya. Kurang lebih materinya garis besarnya sama ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Taufik dan Kak Dinda. Nah, itu tentang pola hidup sehat intinya, seperti itu. Gimana cara kita untuk menjaga kesehatan, terus menghindari kontak langsung dengan orang lain agar tidak tertular. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa ditanyakan lewat chat nanti biar saya bacakan. Jadi ya untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan lewat itu ya, lewat forum chat di Zoom ini. Izin moderator.
Mungkin untuk para audiens yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan mulai bertanya saja moderator. Lebih Oh, baik baik. seperti itu. Baik, begitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Taufik, jadi kita langsung aja yang mau bertanya, dinyalakan di itu ya, di unmute mikrofonnya, langsung bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, izin bertanya. Baik, Kak, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 4 KKN. Saya mahasiswi dari S2 Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum UMJ. Jadi terkait tadi presentasi dari narasumber menyampaikan materi-materi tentang pencegahan COVID-19 ini kan tadi kan disebutkan bahwa banyak kan cara-cara untuk dilakukan pencegahan COVID-19 ini. Nah, yang saya mau tanyakan ini terkait kita mengetahui bahwa ada upaya pencegahan saat ini adanya dilakukan vaksinasi. Terkait vaksinasi sekarang saat ini, banyak mungkin masyarakat yang masih menolak untuk divaksin atau tidak mau divaksin karena adanya beranggapan bahwa vaksin ini atau setelah vaksin nanti akan ada dampak yang tidak baik bagi tubuh, ataupun ada pendapat keliru setelah vaksin ini kok belum tentu menjamin kekebalan tubuh nantinya akan mudah terkena COVID lagi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana menurut para narasumber terkait upaya bagaimana sih meyakinkan masyarakat atau lingkungan sekitar kita tentang pentingnya untuk melakukan vaksinasi. Karena yang kita tahu saat ini mungkin ada beberapa pendapat masyarakat atau di lingkungan kita itu terkait bahwa mereka itu menolak atau tidak mau divaksin. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa upaya-upaya yang dapat dicegah itu selain menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, yang saya tanyakan terkait hal tersebut. Ya, mungkin untuk selanjutnya, terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi untuk pertanyaan Kak Dina itu tadi terkait dengan vaksin ya, seberapa efektif itu vaksin untuk melawan COVID-19 ini, dan juga bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang masih banyak nih yang belum mau vaksin, mungkin takut atau panik terlebih dahulu ya sebelum melakukan vaksin tersebut. Nah, untuk pemateri boleh dijawab dari Kak Taufik terlebih dahulu ya. Silakan Kak Taufik. Ya, terima kasih pada moderator. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Kak Dina tadi ya, dari mahasiswa S2 Ilmu Hukum UMJ. Saya sebelumnya mengapresiasi pada pertanyaannya. Terus terang pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bagus. Memang pada faktanya masyarakat Indonesia saat ini itu dia memiliki suatu rasa skeptis atau rasa di mana dia itu tidak memiliki suatu keyakinan tentang adanya kebijakan negara terhadap vaksinasi pada masyarakat. Alasannya mengapa? Seperti yang tadi dipertanyakan bahwa vaksin ini tidak menjamin bahwa seseorang yang telah divaksin ini setelah divaksin kemudian dia menjadi kebal akan COVID-19. Nah, sebenarnya permasalahannya di situ. Nah, sebenarnya di sini menurut saya negara sebagai suatu penyelenggara pemerintahan yang juga bertugas untuk melindungi warga negaranya, jangan hanya melulu mewajibkan masyarakatnya ini untuk melakukan vaksin. Tetapi permasalahan berikutnya harus dijawab oleh penyelenggara negara ini adalah menyampaikan suatu pemahaman dan edukasinya kepada masyarakat seperti apa dampak atau hasil positif yang akan didapatkan ketika seseorang ini melakukan vaksin. Nah, ini yang saya kritisi dari penyelenggara negara seperti ini.
Penyelenggara negara sama sekali tidak menjelaskan seperti apa dampak positif apabila kita setelah melaksanakan vaksin. Apakah kemudian dia akan terjangkit COVID lagi, ataukah kemudian dia tetap bisa terkena COVID. Pemerintah sama sekali belum menjelaskan mengenai hal itu. Mungkin untuk dari sisi kesehatan, dari sisi medisnya, mungkin nanti ada Dinda sama Dandi sebagai pemateri yang akan menyampaikan bagaimana vaksin ini dari dampak kesehatan. Tapi di sini saya sebagai kapasitas saya sebagai pemateri yang juga notabene adalah mahasiswa Fakultas Hukum, saya mengatakan bahwa pentingnya vaksin ini dikarenakan menurut saya ini adalah untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Di dalam hukum itu ada asas namanya solus populi suprema lex exto. Hukum tertinggi itu merupakan keselamatan masyarakat, gitu loh. Makanya ketika negara mewajibkan masyarakat itu untuk melakukan vaksin, karena itu demi kepentingan apa? Kepentingan keselamatan masyarakat. Kalau masyarakat ini tidak divaksin, maka itu akan mengancam keselamatannya. Makanya atas dasar keselamatan masyarakat, negara ini mewajibkan adanya kebijakan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan dampak yang ditimbulkan setelah vaksin, seperti yang tadi ditanyakan, orang mengalami dampak negatif seperti dia mengalami pusing, mual. Sebenarnya sebagai suatu pemahaman umum seperti ini, obat manapun pasti memiliki efek samping. Bahkan ketika kita meminum suatu obat yang katakanlah itu adalah obat batuk, obat panas, mungkin efek sampingnya adalah ngantuk. Di sini saya berpemahaman bahwa ketika kita mengikuti suatu vaksin yang notabene adalah suatu bentuk lain dari obat yang disuntikan, sebenarnya itu juga memiliki efek samping. Tidak ada satu obat pun yang tidak memiliki efek samping. Pasti ada dampak-dampak efek yang ditimbulkan setelah orang melakukan pengobatan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, moderator. Sekian. Ya baik, tadi itu jawaban dari Kak Taufik ya, menurut pendapat Kak Taufik yang merupakan mahasiswa ilmu hukum nih di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sendiri. Nah benar kata Kak Taufik tadi, mungkin dari pemerintah ini mungkin kurang informasi yang detail gitu ke masyarakat. Jadi masyarakat jadi memiliki pendapat yang berbeda-beda yang membuat masyarakat itu sendiri menjadi takut gitu ya. Nah dari efek dari vaksin itu kan beda-beda di setiap orang. Nah mungkin beberapa orang tuh hanya melihat hal-hal negatifnya saja tanpa melihat hal positifnya, dan pemerintah juga mungkin kurang informasi nih ke masyarakat yang membuat masyarakat itu takut. Nah kemudian untuk dua pemateri selanjutnya bisa memberikan pendapat untuk Kak Dandi dan Kak Dinda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Coba diberikan pendapat menurut Kak Dandi dan Kak Dinda. Ya, terima kasih moderator dan juga terima kasih untuk penanya yang sudah bertanya. Nah, menurut pendapat saya, sebenarnya vaksin itulah penting. Ya memang efek samping dari vaksin tersebut pasti ada dan pasti berbeda-beda di setiap orang. Mungkin bisa pusing, lelah, panas, dan itu memang bisa terjadi. Nah, vaksin COVID-19 sendiri bertujuan itu adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan yang kedua itu adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Nah, herd immunity itu adalah terjadi ketika sebagian besar komunitas atau kelompok menjadi kebal terhadap suatu penyakit yang membuat penyebaran penyakit dari orang ke orang tidak mungkin terjadi. Akibatnya, seluruh kelompok orang jadi terlindungi, bukan hanya kebal. Baik, itu tadi pendapat dari Kak Dinda ya. Jadi, vaksin ini merupakan upaya pencegahan juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, biar kita lebih kebal gitu untuk menghadapi virus. Karena kan virus COVID-19 ini kabarnya ada varian baru ya, yang seperti Kak Dinda jelaskan tadi, yaitu varian Delta. Nah, alangkah baiknya kita lebih meningkatkan upaya pencegahan terhadap COVID-19 itu sendiri di diri kita sendiri ya, yaitu pemerintah memberikan upaya yaitu vaksin, terus
kita dianjurkan untuk memakai 2 masker, itu juga merupakan upaya pencegahan ya. Kemudian selanjutnya mungkin Kak Dandi ingin memberikan pendapat. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya benar yang dikatakan Kakak Ina ya. Keraguan masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu telah menurun di bulan ini tuh. Berdasarkan data itu, data dari Kemenkes ya, dari 28,6% menjadi 19,2%. Upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah dilakukan ya. Contohnya dari Bapak Presiden kita dan beberapa jumlah pejabat kita sudah divaksin di awal tahun. Karena emang manfaat vaksin itu sendiri, yang pertama bisa mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang sangat berat. Yang kedua itu bisa melindungi diri dan melindungi keluarga kita terhadap penyakit COVID-19. Lagi ya. Bentar. Yang ketiga itu perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Ya, mungkin pendapat dari saya seperti itu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih Kak Dandi atas pendapatnya. Jadi moderator, apakah sesi pertanyaan masih dibuka? Masih nanti ya dibuka. Ini masih pertanyaan pertama. Tadi untuk Kak Dina ya. Jadi kesimpulannya yaitu vaksin itu dampaknya baik, yaitu merupakan juga upaya pencegahan. Nah, dari pemerintah juga merupakan usaha pemerintah untuk melawan COVID-19 ini. Jadi pemerintah juga, bukan cuma pemerintah, tapi kita semua juga ingin pandemi ini cepat berlalu. Jadi alangkah baiknya memang kita memberitahu kepada masyarakatnya itu dengan cara yang lebih baik, penyampaiannya yang lebih bagus gitu. Jadi untuk meminimalisir perbedaan pemahaman gitu untuk masyarakat itu sendiri. Jadi meminimalisir ketakutan itu sendiri terhadap vaksin tersebut. Baik, Kak Dina, terima kasih atas pertanyaannya ya. Itu tadi beberapa pendapat dari tiga pemateri kita. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan kedua. Silakan di-unmute untuk yang ingin bertanya. Saya ingin meminta pandangan dari Saudara Taufik ya. Oke, saya aktifkan kamera dulu deh. Ya, Saudara Taufik, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita membahas perihal COVID-19. Saudara Taufik selaku orang yang berpaham positivistik, bagaimana melihat situasi corona saat ini? Apakah hal tersebut merupakan konspirasi atau kita telan mentah-mentah itu sebuah penyakit yang luar biasa menularnya gitu? Karena dengan catatan yang saya pikirkan adalah ketika pemerintah mengeluarkan jenis OTG, orang tanpa gejala, jadi saya misalnya sedang keadaan sehat saja, sedang bermain sepak bola atau apapun itu, tiba-tiba pihak rumah sakit mengklaim saya positif corona. Sementara penilaian dari pihak rumah sakit itu menurut saya subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat suatu hal untuk dikaitkan dengan perspektif yang lain-lain juga. Di Hungaria atau di Eropa sana, COVID-19 is clear. Kurang lebih ya beberapa persen lagi baru benar-benar clear. Tapi di setiap dinamika, ketika ada pengeluaran besar dari pemerintah Indonesia selalu memainkan isu perihal COVID-19. Oke. Pertama itu dulu deh. Saya mau minta pandangan dari Saudara Taufik selaku positivistik andal ya kan. Terima kasih. Ya. Izin dijawab moderator ya. Ya, silakan boleh Kak Taufik dijawab. Terima kasih buat Kakanda Guntur Rahman Putra ya. Seorang aktivis dari Minangkabau. Jadi begini, pertanyaannya perlu saya apresiasi sebagai suatu pertanyaan yang memang kritis, mengingat bahwa secara empirik ini banyak sekali masyarakat yang memang pada saat ini kenyataannya masih tidak percaya bahwa COVID-19 itu benar-benarlah suatu virus. Jadi
ketika ditanyakan bagaimana pendapat seorang positivistik seperti saya dalam sisi hukum, pertama seperti ini. Ketika COVID-19 ini dinyatakan sebagai suatu konspirasi dalam negara Indonesia, bahkan dalam konteks Tapi Saudara Taufik yakin ya, COVID-19 itu nyata? Ya, ntar terjawab ketika saya menjawab ya. Oh begitu ya. Jadi, Kakanda Guntur seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan suatu konspirasi, maka sebenarnya konspirasi tersebut bukanlah hanya sebagai konspirasi yang lintasnya nasional saja, tetapi sudah memasuki taraf dunia. Tarafnya universal, tarafnya sudah memasuki taraf internasional. Tapi permasalahannya adalah, kalau kita memandang dari sisi hukum, khususnya kepada hukum kesehatan atau hukum rumah sakit, ketika ada suatu penyakit, maka kita harus bisa membuktikan seperti apa gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Karena logika hukumnya seperti ini. Tidak mungkin orang itu terkena penyakit ketika dia tidak memiliki gejala, gitu loh. Bahkan orang masuk angin aja sebagai suatu penyakit yang kecil, dia ada gejalanya, muntah-muntah, dia meriang, seperti itu. Nah, mungkin dari pandangan hukum, ketika kita merefleksikan bahwa COVID-19 ini merupakan konspirasi, sebenarnya ada hal benar ketika kita berpandangan secara hukum, yaitu logika hukum. Bagaimana mungkin suatu penyakit itu tanpa gejala, bahkan masuk angin sebagai penyakit kecil pun memiliki gejala. Tetapi itu hanyalah pandangan hukum. Kita tidak bisa memasukkan atau mengimplementasikan pendapat hukum ini kepada suatu pendapat kesehatan. Yang namanya Enggak, saya nggak minta pendapat hukum Anda, cuma saya meminta logika Anda bermain di sini. Ya, lakukan secara logika ya. Pertanyaannya ditambah lagi deh, biar jelas. Ketika ada varian baru dari COVID-19 yang menyatakan kita cuma demam sedikit saja, yang dimana suhunya tidak melebihi 36, hanya sedikit meriang, tapi itu sudah dikategorikan sebagai COVID-19. Lantas, apa perbedaan COVID-19 varian baru tersebut dengan influenza? Maksudnya bagaimana begitu? Saya hanya meminta pandangan logika Anda. Oke. Ya. Ketika dikatakan bahwa baik itu COVID pada umumnya maupun COVID pada varian Delta, ketika gejalanya sama yaitu adalah demam di atas 36 derajat, maka sebenarnya ketika hanya parameter itu saja mungkin dapat dikatakan bahwa sebenarnya sama saja. Tetapi itu hanya pendapat orang awam seperti saya. Tapi kita tidak tahu bagaimana pendapat kesehatan. Karena yang namanya, di sini ada pendapat dari salah satu dokter, itu ada Dr. Yulia Ramadhani, dia mengatakan bahwa COVID-19 memang gejala-gejalanya itu umum. Seperti panas, batuk, nyeri otot. Tapi permasalahannya gejala-gejala tersebut itu dapat merusak sistem kekebalan tubuh begitu. Yang tidak nampak secara fisik. Mungkin yang nampak secara fisik itu adalah demam, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan dalam tubuh kita, yaitu virus COVID ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Makanya dapat menimbulkan akibat kematian seperti itu. Oke, sudah. Ya, mungkin Tapi jawabannya apa? Saudara Taufik percaya atau tidak dengan adanya COVID? Jawaban saya tetap percaya kepada COVID. Karena Oke. Yang terakhir nih ya, yang terakhir. Karena saya senang sekali bertukar pikiran dengan Saudara Taufik. Ini teman berpikir saya di fakultas. Selanjutnya, ini yang terakhir ya Pak dosen pembimbing sama moderator. Perihal jam buka dari UMKM yang menyatakan bahwasanya setiap jam 8 malam adalah batas akhir dari adanya UMKM berjualan. Pertanyaan saya adalah, memang pernyataan dari COVID-19 itu dilarang orang berkerumun, tapi sekedar take away saja, itu pedagang itu dilarang. Ya, pertanyaannya, terdapatkah keadilan hukum dari sikap aparat penegak hukum yang menetapkan jam 8 malam sudah harus tutup? Karena yang saya tahu di satu sisi aparat penegak hukum menenggang masukan dari masyarakat, cuma di satu sisi saya melihat tidak menenggang dari pedagang. Dalam artian sekedar take away aja, kenapa tidak bisa kalau di malam hari? Nah, saya ingin mendengar pandangan logika hukum dari saudara. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti ini, di dalam hukum itu bagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radcliffe bahwa tujuan hukum itu ada 3. Ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ya, di sini yang dipertanyakan oleh Kakanda Guntur Rahman Putra itu berpusat pada keadilan.
Di mana ketika keadilan ini dipertanyakan, ketika apakah adil ketika pedagang UMKM tutup jam 8, dia tidak boleh berdagang secara langsung. Bukankah dia bisa take away? Apakah adil ketika dia bisa melaksanakan secara take away tetapi malah ditutup sampai batas jam 8 malam? Sebenarnya seperti ini. Saya sepakat bahwa ketika kita menghentikan UMKM itu adalah suatu pelanggaran terhadap keadilan. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita berpacu kepada suatu logika hukum, penegak hukum ini telah melakukan yang namanya détournement de pouvoir. Itu artinya adalah keadaan di mana penegak hukum ini melakukan kesewenang-wenangan. Dia melakukan suatu diskresi yang dilakukan tanpa ada dasar hukumnya. Karena sebagaimana kita tahu, Presiden ketika memberlakukan PPKM, sebelum terbitnya peraturan Kementerian Dalam Negeri, Presiden itu mengucapkannya secara lisan. Di mana UMKM ini disosialisasikan harus tutup maksimal jam 8 malam. Nah, menurut pandangan positivisme hukum, apakah ucapan Presiden itu bisa dikatakan sebagai hukum? Ucapan Presiden itu harus diimplementasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan kalau mana Presiden itu ingin mengatakan dan mengatur masyarakat. Jadi ketika ucapan Presiden mengatakan bahwa PPKM, para UMKM ini harus maksimal berdagang hanya sampai jam 8 malam, menurut saya itu merupakan suatu ketidakadilan, bahkan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum juga. Bagaimana mungkin ucapan Presiden itu adalah hukum? Karena hukum kita itu berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental adalah undang-undang, bukan ucapan Presiden. Menurut saya di sini baik penegak hukum, di sini baik Presiden, dikritikan saya, bukan pencemaran nama baik. Itu telah melakukan yang namanya détournement de pouvoir, yaitu adalah melakukan kesewenang-wenangan. Nah, itu pendapat hukum saya. Ketidakadilan pun tidak didapatkan dalam konteks ini. Itu Kakanda Guntur. Oke, berarti tidak adil ya, Saudara Taufik, maksudnya UMKM tutup jam 8 itu? Tidak adil ya? Ya. Lantas langkah Saudara Taufik selaku anak hukum yang potensial ya kan, dalam berkarya itu seperti apa? Apakah akan membuat surat somasi kepada pemerintah perihal kebijakannya? Langsung saja dijawab, Saudara Taufik. Ya, langsung dijawab saja. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, disitu dinyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk turut serta dalam upaya bela negara. Nah, upaya bela negara di sini harus kita artikan bukan hanya sebatas pada kita membela negara kita ini dalam aktivitas militer, tetapi membela negara juga dalam aktivitas kemasyarakatan. Ketika kita menyampaikan suatu pendapat kepada suatu presiden bahwa yang dilakukan oleh dia itu bersinggungan dengan keadilan, bersinggungan dengan hukum, maka itu adalah salah satu upaya yang memang dapat dilakukan. Seperti itu. Karena yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi upaya yang dapat dilakukan ya memberikan suatu masukan kepada presiden gitu. Baik melalui suatu media online maupun melalui suatu somasi pun bisa. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat artinya seorang ini bebas untuk mengeluarkan pendapat. Dia merdeka baik dalam bentuk tulisan, lisan, menggunakan media apapun, baik menggunakan media online maupun secara langsung. Jadi upaya yang dapat dilakukan ya itu adalah memberikan pendapat. Karena kalau pemerintahan ini tidak ingin dikritik, itu adalah suatu kekeliruan. Seperti itu. Kakanda Guntur. Oke, terima kasih Saudara Taufik, terima kasih moderator. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan Kak Putra tadi cukup menarik ya, pembahasan yang sudah dibahas tadi, pertanyaannya juga menarik ya, tentang konflik-konflik yang mungkin memang terdapat beberapa konflik yang jadi permasalahan gitu di antara beberapa masyarakat dan pemahamannya di antara beda-beda ini. Nah, itu kita kembali lagi kepada kebijakan pemerintah. Kita sebagai masyarakat mungkin hanya bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Silakan. Saya izin bertanya. Silakan sebutkan namanya ya, Kak. Ya, sebelumnya saya Fani dari perwakilan kelompok 72 KKN UMJ. Saya mau sedikit, sebelum bertanya, saya mau berpendapat sedikit dulu tentang tadi pertanyaannya Kak Putra tentang COVID yang tidak ada gejala. Benar.
Nah, kebetulan hari ini ayah saya baru dinyatakan negatif setelah 2 minggu positif corona dan sudah melewati masa-masa kritisnya, di mana itu hari pertama terdeteksi COVID-nya itu bahkan tidak ada gejala sama sekali. Suhu badan normal, semua normal, hanya pusing sedikit. Lalu melakukan tes swab antigen, dinyatakan positif, lalu swab PCR juga positif. Lalu di situ dilanjutkan untuk isolasi mandiri. Dengan ayah saya itu ada komorbid penyakit bawaan yaitu hipertensi. Lalu semakin hari itu gejalanya cuma pusing dan meriang saja, tapi tidak ada gejala-gejala yang lain-lain dengan alat ukur saturasi oksigen, di mana alat ukur saturasi oksigen ini sebagai pacuan untuk ke rumah sakit. Jadi jika saturasi oksigen sudah di bawah 93%, itu sudah harus dibawa ke rumah sakit. Artinya itu oksigen di dalam tubuhnya sudah berkurang, yang mana itu menimbulkan sesak nafas. Tapi ayah saya itu sudah di bawah 90%, tetapi dia tidak merasakan sesak nafas, di mana di medis itu dinamakan happy hypoxia. Jadi keadaan fisik dan dalam itu tidak sama gitu. Fisiknya kelihatannya normal, tetapi dalamnya itu sudah kritis seperti itu. Nah mungkin jadi nggak selalu orang yang yang di luarnya itu sehat-sehat, tapi ternyata di dalamnya pun itu nggak sehat seperti itu, Kak. Ya, ini lanjut ke pertanyaan saya, tapi pertanyaan saya beda dengan pendapat yang tadi. Pertanyaan saya, gimana pendapat Kak Taufik dan kakak-kakak yang lain tentang istilah yang baru saja ada di masyarakat Indonesia, yaitu herd stupidity. Ya, masyarakat Indonesia kan baru dikenal dengan herd stupidity, dan gimana kebodohan masyarakatnya yang meningkatkan COVID itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih, mohon tanggapannya ya, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Fani dari kelompok 72 ya. Untuk pertanyaannya mungkin akan dijawab oleh Kak Dinda dan Kak Dandi. Dipersilakan. Moderator boleh diulang pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan Kak Fani itu tadi terkait dengan kata-kata yang baru di masyarakat Indonesia ini, yaitu tadi apakah Kak Fani? Istilah masyarakat Indonesia yaitu herd stupidity, di mana kebodohan masyarakat sendiri yang membuat COVID ini semakin meningkat, itu herd stupidity. Oh ya, baik. Jadi tentang istilah herd stupidity yang dimana itu merupakan kebodohan masyarakat itu sendiri yang membuat COVID itu sendiri ya, Kak? Jadi saya minta tanggapan saja dari kakak-kakak. Jadi bagaimana pendapat dari Kak Dandi tentang istilah tersebut di masyarakat Indonesia ini? Silakan Kak Dandi. Sepertinya sambungannya terputus, moderator. Oh ya, baik. Mungkin Dinda yang menjawab. Ya, mungkin untuk Kak Dinda bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fani tadi. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, herd stupidity itu kan adalah kelompok akibat dari pengabaian terhadap protokol kesehatan yang telah dilakukan secara beramai-ramai. Nah,
herd stupidity itu kan masyarakat tidak lagi antusias mencuci tangan, terus malas memakai masker, terus abai dengan protokol kesehatan. Nah, mohon maaf kalau salah. Pendapat saya sih seharusnya masyarakat tidak seperti itu, karena COVID sendiri ini tuh kasusnya tuh semakin hari tuh semakin meningkat, dan dapat dilihat akibatnya itu juga banyak kasus kematian juga yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Jadi menurut saya seharusnya masyarakat bisa tidak abai dengan protokol kesehatan dan tidak bosan menerapkan 3M tersebut yang paling utama. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih kurang. Baik, atas mungkin pendapat tadi saya. pendapat dari Kak Dinda sebagai pemateri kita, yaitu seharusnya masyarakat tidak abai ya dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, yaitu juga mungkin mereka itu kurang percaya dengan adanya COVID ini. Nah, mungkin memang ada beberapa orang yang belum percaya jika belum merasakan sendiri dengan keluarganya atau saudaranya, saudara terdekat yang terkena COVID. Nah, itu yang harus kita cegah. Nah, itu bagaimana yang lebih gitu. Pendapat Kak Dinda. Ya, masih ada orang yang menganggap kalau orang COVID tidak mematikan. COVID memang tidak mematikan, tapi mematikan bagi orang tua atau lansia yang mempunyai penyakit bawaan. Jika kita terkena COVID umuran 20 ini, ya mungkin 2 minggu isolasi udah bisa negatif lagi. Tapi berbeda dengan orang tua kita atau yang lansia, itu tuh akan susah untuk imunnya untuk melawan itu susah. Jadi COVID tidak mematikan buat kita, tetapi COVID mematikan untuk para orang tua dan para lansia, seperti itu. Ya, benar. Ya, terima kasih Kak Fani. Itu dia tadi menurut pendapat Kak Fani juga seperti itu ya. Mungkin COVID tidak mematikan untuk kita yang memang masih muda, yang imunnya masih kuat, yang imunnya masih kebal, tapi nggak berlaku orang yang memang sudah lanjut usia seperti usia 50 tahun ke atas, itu kan imunnya sudah mulai melemah ya. Jadi alangkah baiknya memang kita mencegah sebelum mengobati gitu. Jadi jangan sampai orang-orang terdekat kita itu terkena terlebih dahulu, baru kita sadar, oh ternyata COVID ini memang nggak boleh disepelein. Nah, seperti itu ya. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya silakan untuk satu orang penanya lagi. Silakan. Mau bertanya dong, moderator. Ya baik, boleh disebutkan namanya ya Kak. Ya, nama saya Muhammad Haitsam dari Fakultas Agama Islam. Yang saya mau tanya sih di sini pendapat para pemateri sih. Banyak upaya daripada pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Antaranya yang baru-baru ini dari Presiden sendiri memberlakukan yang namanya PPKM. Yang saya mau tanya menurut para pemateri sekalian ini, apa sih PPKM itu, atau mungkin apa perbedaannya dari PSBB yang sudah dulu? Apa cuma atau cuma beda nama? Ataukah ada yang berbeda daripada PSBB yang lalu? Mau coba minta pendapat daripada para pemateri yang di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Haizam. Nah, pertanyaannya itu ya, jadi apa sih perbedaan antara PPKM dan PSBB antara kebijakan ini, ataukah sama, cuma beda istilah atau bagaimana nih Kak? Mungkin untuk Kak Taufik, Kak Dinda, dan Kak Dani silakan untuk berpendapat. Dari siapa dulu moderator? Kak Taufik silakan. Ya, terima kasih buat Bang Isam atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga memang merupakan pertanyaan yang bagus, yang memang pada saat ini di dalam pikiran saya selalu bertanya-tanya, apa bedanya itu PPKM, apa itu bedanya PSBB, apa bedanya itu lockdown, seperti itu. Nah, pemerintah di sini menyatakan bahwa PPKM itu artinya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro.
Tapi bisa juga dengan keadaan tertentu itu berskala makro atau berskala kecil maupun berskala besar. Nah, sebenarnya menurut pendapat saya kalau kita melihat dari istilahnya saja, baik itu antara PPKM, PSBB, baik itu dengan lockdown, sebenarnya itu esensinya adalah sama, yaitu untuk melakukan pembatasan kegiatan kepada masyarakat. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari adanya kerumunan, untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Pada esensinya, pada hakikatnya sebenarnya maknanya sama. Hanya saja di sini karena saya notabene adalah mahasiswa hukum, maka saya ingin mengulasnya dari sisi hukum. PPKM itu dia dasar hukumnya adalah peraturan Kemendagri, gitu. Di mana Kementerian Dalam Negeri yang memang dia notabene harus mengetahui apapun yang terjadi di dalam negeri, dia harus mengatur mengenai apa-apa saja yang terjadi di dalam negerinya. Nah, PPKM dasar hukumnya adalah Permendagri. Nah, tapi kalau PSBB itu diatur oleh Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu PSBB, di mana skalanya ini sudah memasuki skala besar. Nah, sama juga seperti lockdown gitu. Masyarakat ini dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan orang dari luar pun tidak boleh memasuki wilayah-wilayah tertentu yang memang dikatakan orang tersebut adalah orang bukan wilayah tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat esensi dari katanya sebenarnya itu hanyalah suatu varian kata yang berbeda saja, padahal maknanya sama. Maknanya itu ya esensinya adalah untuk membatasi kegiatan manusia, untuk menghindari adanya kerumunan, untuk menghindari adanya keramaian. Efektivitas dan tujuannya pun sama, yaitu untuk mencegah adanya penularan COVID-19 seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, moderator. Saya serahkan kembali. Ya, baik, terima kasih. Itu dia tadi pendapat dari Kak Taufik sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum ya. Jadi begitu menurut pandangan Kak Taufik sebagai mahasiswa hukum gitu, menurut pandangan hukum. Nah, itu tadi beberapa istilah, mungkin hanya berbeda istilah tapi esensinya tuh sama, tentang pembatasan kegiatan di kalangan masyarakat itu sendiri untuk mencegah pandemi COVID ini menjadi berkelanjutan gitu. Jadi ini juga merupakan upaya pencegahan untuk pandemi COVID ini agar cepat berlalu seperti itu. Mungkin untuk Kak Dinda ingin berpendapat mengenai pertanyaan yang tadi sudah Kak Isam sampaikan. Kak Dinda dipersilakan. Ya, terima kasih moderator dan penanya. Betul apa kata Saudara Taufik sendiri, PPKM dan PSBB itu sama esensialnya dan tujuannya, hanya saja pemerintah menggunakan istilah yang sudah familiar sebelumnya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi menggunakannya PPKM sekarang, bukan PSBB. Dan untuk PSBB sendiri mungkin dahulu bersifat lebih ketat ya daripada PPKM sekarang. Kalau PPKM sekarang itu penerapan kerja kantornya itu atau WFH hanya sebesar 75%, dan untuk restoran sebesar 25%. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang-kurang dalam kata pendapat. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda atas Tambahan pendapatnya. Izin tambahan. Ya, ada yang terlewat tadi. Jadi di sini sebenarnya ada perbedaan yang sifatnya khusus antara PPKM dengan PSBB ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa PPKM itu skalanya adalah mikro atau skalanya itu kecil, maka PSBB itu skalanya itu berskala besar. Nah, kalau skala kecil artinya dia hanya melingkupi teritorial daerah tertentu. Sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden di dalam pidatonya, PPKM ini diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali saja. Nah, jadi dari skala teritorialnya saja itu sudah tertentu kepada daerah tertentu. Namanya mikro, dia hanya berlaku untuk daerah-daerah terkecil saja. Tapi kalau misalnya kita mengatakan PSBB, itu skalanya sudah memasuki ruang lingkupnya itu lebih besar. Nah, itu meliputi seluruh negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi. Itu moderator. Baik,
Kak Taufik. Jadi PPKM ini skalanya lebih kecil ya Kak Taufik ya. Mungkin sudah ditentukan beberapa daerah-daerah yang memang akan diberlakukan PPKM ini sendiri ya Kak Taufik. Beda dengan PSBB itu yang mencakup jangkauan lebih besar, lebih luas. Gitu. Baik, itu dia tadi pendapat dari Kak Taufik dan Kak Dinda atas pertanyaan dari Kak Haisam dari Fakultas Agama Islam. Oke, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Kemudian selanjutnya, ya. Saya di sini kan notabene sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin saya juga masih dikatakan awam terhadap ilmu kesehatan lah. Nah, jadi saya ingin bertanya juga sebenarnya, walaupun saya sebagai pemateri kedudukan saya, tapi saya ada juga ketidakpemahaman saya terkait materi tentang COVID-19 ini. Mungkin saya di sini ingin bertanya kepada Dinda atau Dandi ya, terkait dengan COVID-19 ini. Sebagaimana kita tahu kan COVID-19 ini kan gejala-gejala yang timbulkannya kan umum ya. Ada sakit kepala, ada nyeri otot, ada diare. Nah, mungkin gejala yang memang paling sering dialami oleh setiap manusia itu adalah sakit kepala. Nah, saya ingin bertanya nih, orang yang sakit kepala itu kan tidak melulu harus orang yang kena COVID. Bisa jadi orang yang banyak utang juga sakit kepala, kan gitu. Nah, mungkin saya pengen bertanya nih kepada Dinda atau Dandi sebagai anak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, apa sih bedanya antara orang sakit kepala karena banyak utang sama orang sakit kepala karena COVID gitu loh. Iya. Ini ada yang direct message saya nih, pertanyaannya seperti itu. Oke, baik. Masih di mute moderator. Oh ya, baik. Jadi untuk pertanyaan Kak Taufik itu bagus sekali ya. Jadi apa nih yang membedakan antara sakit kepala pusing karena banyak hutang atau sakit kepala COVID nih? Jadi untuk Kak Dinda dan Kak Dani selaku mahasiswa kesehatan masyarakat mungkin bisa memberikan beberapa pendapat ya dari pertanyaan Kak Taufik tadi. Untuk Kak Dandi dipersilakan. Kak Dandim, apakah masih bergabung? Atau mungkin moderatornya aja yang menjawab ya. Wah, itu bukan ranah saya ya. Saya bukan dari masyarakat, saya juga masih awam, mungkin lebih baik dari pemateri yang merupakan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mungkin lebih paham ya. Mungkin Kak Dinda ingin berpendapat. Moderator prodi apa? Saya prodi Pendidikan Agama Islam, Pak, dari Fakultas Agama Islam. Oh ya. Jadi takutnya kalau saya yang jawab nanti salah pemahaman nih. Saya bukan ranah saya dalam kesehatan. Iya. Jadi lebih baik Kak Dinda boleh diberikan pendapatnya nih. Yang dari keperawatan ada nggak? Perawatan, kebidanan? Ya, mungkin dari anggota kelompok 4, mungkin ada yang ingin jawab nih dari fakultas. Dari kedokteran ada nggak kedokteran? Ya.
Oke, moderator, misalnya nggak ada yang jawab, mungkin pertanyaannya kita keep dulu sebagai suatu pertanyaan besar, karena memang saya menerima direct message di Zoom ini seperti itu. Apa bedanya sakit kepala orang banyak utang sama orang sakit kepala karena COVID-19? Menurut saya itu pertanyaannya konyol juga ya. Mungkin nggak apa-apa, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan besar kita yang akan mungkin kita bisa jawab kemudian hari. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator, misalnya sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin diakhiri saja, moderator. Ya, baik, untuk pertanyaan tadi mungkin bisa kita simpan dulu ya untuk selanjutnya menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Mungkin bisa dijapri nih nanti kakak-kakak yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya untuk jawaban yang lebih intens gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu yang memang kita sudah jam 2:30 juga, mungkin peserta juga sudah mulai lelah dengan diskusi kita. Baiknya kita akhiri. Terima kasih untuk Bapak dosen pembimbing kelompok 4 itu sendiri yang sudah hadir dalam diskusi kali ini, dan juga kepada ketua lembaga hukum itu ya, Laskum, nah Kak Hendri, yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kita kali ini. Dan saya juga selaku moderator memohon maaf mungkin banyak kesalahan kata atau kata-kata yang melukai gitu. Saya sebagai moderator masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.